warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Noprizal, pemimpin redaksi Pengadilan Agama Sungai Penuh TV. Kali ini kami tampil perdana dalam acara Ngopi Kincai Podcast, salah satu program Pengadilan Agama Sungai Penuh TV. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan menginspirasi kita belajar dari kesuksesan mereka, sehingga bisa memiliki nama besar, bisa sukses dan membanggakan. Podcast PA Sungai Penuh TV ini pun nantinya tidak hanya akan mengupas dunia peradilan agama, tapi kita juga akan mengupas banyak hal terkait perkembangan ilmu pengetahuan, pembangunan sumber daya manusia, serta perkembangan potensi daerah. Untuk yang perdana ini, saya sengaja mengundang penerima piagam penghargaan sebagai tokoh kreator inovasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Narasumber kita ini dikenal tegas, berwibawa, dan mudah sekali akrab dengan siapapun. Selalu memiliki konsep, analitis, dan trik untuk mendapatkan sesuatu. Apa kabar Komandan Asrori Amin SHI MHI? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Jadi Jadi saya tetap panggil Komandan ini. tradisi yang dibangun. Jadi memang tradisi ini sepertinya lebih akrab antara pimpinan dengan bawahan. Sepertinya memang Pak Asrori sebagai Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh, antara Pak Ketua dan bawahan, bahkan dengan kawan-kawan PPNPN juga saling sapa Komandan. Mungkin supaya lebih akrab dan tanpa batas. Begitu Komandan? Dalam perbincangan kita kali ini, kita akan membahas sesuatu yang selama ini menjadi paradigma yang harusnya dirubah. Jadi kita coba angkat sebuah tema, yaitu menakutkan, merubah paradigma menjadi aparatur di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Nah, narasumber kita adalah bukan merupakan warga pribumi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Artinya kita mau membahas bagaimana pandangan orang luar ketika memimpin Pengadilan Agama Sungai Penuh. Jadi Komandan, Siap. ketika Komandan mengetahui hasil TPM kemarin, pertama kali mungkin menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh. Setelah itu promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh. Nah, kira-kira yang ada di pikiran Komandan saat itu apa? Sungai Penuh itu pandangan dari orang luar yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Oke. Saya bertugas di Jambi ini mulai dari Januari 2013. Waktu itu penempatan pertama setelah dari Lampung Barat di Pengadilan Agama Muara Teguh. Selama kurang lebih 6 tahun. 2019 awal, sekitar 2019 awal, saya dilantik di bulan Januari 2019 menjadi Hakim Pengadilan Agama Kuala Bungkal. April keluar TPM, Mei 2019 dilantik di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Ketika berbicara Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh kita. Ada yang dinamakan informasi, ada yang dinamakan data. Kalau berbicara tentang informasi, saya rasa hampir semua warga peradilan ketika mendengar kata-kata Sungai Penuh atau mendengar kata-kata Kerinci itu mungkin berangkat dari informasi, sehingga kesan yang muncul pertama pada saat dulu pasti Sungai Penuh atau Kerinci itu jadi momok Menakutkan gitu ya. momok menakutkan. Terlebih dari prestasi yang dicapai oleh Sungai Penuh sendiri pada saat itu banyak menjadi sorotan, sehingga kalau berbicara informasi
informasi bisa menjadi benar dan terbukti sehingga menjadi data, informasi juga bisa menjadi salah yang kemudian hanya sekedar isu. April 2019 ada 3 kandidat calon wakil ketua yang akan menduduki jabatan wakil ketua di 3 peradilan agama di wilayah PTA Jambi saat itu. Salah satunya komandan. Salah satunya saya yang dipanggil sekarang katanya Komandan Kodim. Memimpin ala komandan Kodim, bukan ala ketua PA Sungai Penuh. Kabarnya satu-satunya pimpinan dari pengadilan agama yang tidak ada ketua tapi ada komandan. Ada komandan. Gitu. Jadi satu warga pribumi yang ingin memperjuangkan daerahnya dan dia sudah meminta untuk menjalankan tugas wakil ketuanya di Tanjung Jabung. Satu kandidat sudah memilih untuk menjalankan tugas wakilnya di Muara Bungin. Saya satu-satunya calon yang tidak punya pilihan lagi. Tapi berbicara tentang daerah yang akan kita tuju, pemikiran tentang sesuatu atau informasi tentang sesuatu itu sudah tidak ada di kepala saya. Jadi ketika harus ke Sungai Penuh, oke, saya punya informasi, tapi itu bukan data. Informasi yang berkembang di mana-mana hampir rata-rata pasti sama lah, tapi bukan data. Dan bismillah saya berangkat dengan niat yang satu. Pasti ada hikmah di balik sebuah skenario Tuhan. Sebenarnya informasi yang didapatkan dari luar itu sebagai bagaimana luar biasanya sehingga komandan saja pada waktu itu juga agak dalam tanda kutip juga takut gitu. Baik itu mungkin dari sisi daerahnya atau untuk memimpin PA Sungai Penuh sendiri. Di samping mungkin daerahnya juga mistis misalnya, atau dari sisi-sisi lain informasi yang komandan dapatkan. Jadi kalau melihat dari prestasi yang dicapai oleh Sungai Penuh sendiri, memang ketika saya masih di Kebo kalau tidak salah mengikuti beberapa kegiatan rakor di PTA Jambi, Sungai Penuh selalu bahasa yang disampaikan oleh pimpinan PTA Jambi ranking 10 dari 10 PA. Iya. Kan sudah banyak. Ranking 10 dari 10 PA. Memang kalau rankingnya ngangkat. Tapi kalau rankingnya 10 dari 10 PA yang terbanyak, nah ini mah gerbong paling belakang. Iya. Kemudian mungkin ada banyak informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Kerinci dari sisi geografinya juga paling jauh. Kemudian dari orang-orangnya mungkin informasi yang berkembang itu keras, sehingga paradigma yang tercipta di wilayah PTA Jambi hampir rata-rata orang itu untuk masuk ke Sungai Penuh agak sulit, berat lah bahasa yang mudah. Bahkan ada beberapa data yang saya teliti sendiri bahwa banyak orang yang Kerinci yang sudah keluar dari Kerinci sendiri itu berat untuk kembali lagi ke Kerinci. Tapi kalau orang sudah masuk ke dalam Kerinci, untuk keluar dari Kerinci juga sudah malas. Sehingga itulah yang mungkin bagi banyak orang menciptakan paradigma seperti apakah Kerinci, seperti apakah Sungai Penuh. Dan itu bagi saya tantangan. Itu bagi saya tantangan. Saya sudah 2 teman. Atau memang pada saat itu karena pimpinan mungkin di Jambi atau di Badilat sendiri ketika itu memang sudah melihat sosok Asrori Amin ini layak, dan karena mungkin jiwanya juga keras ini, tegas, berwibawa, sehingga dipandang paling tepat untuk membenahi PA Sungai Penuh, mungkin begitu. Mungkin kalau nama besar saya belum ada. nama besar belum ada. Tapi toh ternyata ketika seiring berjalannya waktu juga sepertinya berhasil itu. Saya pernah
punya pengalaman yang sama dengan Kerinci atau Sungai Penuh. 2009, Juli 2009 saya dilantik jadi hakim pertama kali di Lampung Barat, Pengadilan Agama Krui. Pengadilan Agama Krui pada saat secara geografis paling jauh, sama dengan Kerinci atau Sungai Penuh. Pengadilan Agama Sungai Penuh dia paling jauh dari PTA Bandar Lampung, atau kalau di Sungai Penuh jauh dari Jambi. Bahkan pada saat itu sekitar 2009 ke belakang, Pengadilan Agama Krui itu menjadi tempat buangan. Jadi, ada istilah di PTA Bandar Lampung waktu itu, kalau ada pegawai bermasalah, kalimat yang muncul selalu liwakan saja. Diamankan di situ. Saya dimanapun tempat berada, paling tidak suka ketika tempat yang saya diami menjadi tempat yang disudutkan. Iya. Jadi saya tidak mau. Apa yang bisa saya jual? Muncullah istilah bagaimana cara menjual kantor, bagaimana menjual lembaga, sehingga nilai jualnya tidak lagi negatif. Saya ingin menjual kantor saya yang saya diami pada saat itu menjadi positif. Dan saat itu berhasil. Bahkan saat ini sepertinya juga berhasil ini, Komandan. Karena kita juga sekarang sepertinya sudah menjadi kiblat di Jambi seperti IT. Kita coba kemarin beberapa waktu yang lalu di bawah arahan dan Pak Komandan, kita menjadi tuan rumah tim inovasi IT PTN Jambi. Kita inapkan di kaki Gunung Kerinci. Kemudian sekarang kita juga leading innovation in Jambi. Kita punya channel YouTube misalnya. Kita buka PSPN TV. Sepertinya kiblatnya juga arahnya ke Sungai Penuh gitu, di bawah arahan komandan gitu. Pengalaman ketika merubah paradigma tentang Krui, tentang Liwa, sehingga berubah dan kemudian dihadiri oleh Dirjen waktu itu Pak Wahyu Widiana yang secara langsung datang, yang mengilhami saya. Dimanapun tempat, saya harus bisa menjual diri saya, menjual pegawai saya, atau menjual kantor saya. Meskipun dalam tanda petik menjual yang tidak dalam arti negatif. Maka ketika masuk Sungai Penuh, ini tantangan. Bagaimana saya bisa merubah, bagaimana saya bisa memperbaiki, bagaimana saya bisa menjual kantor, menjual pegawai untuk arah yang lebih baik. Sepertinya kalau saya pernah mendengar di salah satu kesempatan ketika komandan menyampaikan amanat apel kalau tidak salah, atau pada saat rapat, sebenarnya komandan itu hadir di Sungai Penuh hanya untuk membangunkan harimau-harimau yang sedang tidur gitu, atau karena itu berada di zona nyaman. Nah, sementara semangat kalau sekarang seperti Kanda kita Sekretaris Dirjen Badilak, Kanda Arif Hidayat, sedang menggalakkan gerakan moral berani keluar dari zona zaman BKDZN. Nah, sepertinya semangat BKDZN itu juga di diri komandan itu sudah tertanam gitu. Kalau boleh saya tahu, kok itu harimau yang sedang tidur siapa? Sepertinya Sungai Penuh menyimpan itu. Jadi saya ingat pertama begitu dilantik, waktu itu sekitar tanggal 25 Mei 2019 dilantik oleh Pak Ketua waktu itu Pak Iksan yang sekarang jadi hakim di Pengadilan Agama Brebes. Dan sebelum saya dilantik untuk menjalankan tugas sebagai wakil ketua pada saat itu, saya sudah memetakan. Itu kebiasaan saya, memetakan, menganalisa, menciptakan strategi yang analisis, sehingga goalnya sudah terbayangkan akan seperti apa. Jadi ketika masuk ke Sungai Penuh, saya lihat ada potensi di Sungai Penuh. Satu, potensi jurnalisnya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekarang jadi host acara podcastnya TV. Iya. Dan pada saat itu si harimau ini sedang tertidur, Nyenyak, sedang nyaman-nyamannya, sehingga harus dibangunkan untuk keluar dari zona nyaman yang tertidur tadi. Dan ini potensial karena
keberhasilan Pengadilan Agama Krui itu adalah pemberitaan di 2013. Pemberitaan sampai hadirnya 2012 sampai hadirnya Pak Dirjen pada saat itu. Why not? Di Sungai Penuh punya. Tapi saat itu si harimau sedang tertidur nyaman. Dan ini yang saya bangunkan. Sekarang kemudian berkembang, ada podcast, ada PSN TV, ada pemberitaan. Yang kedua, bisa. Dan saya yakin bisa. Makanya ketika masuk, langkah pertama saya adalah membangunkan yang sedang tidur untuk keluar dari zona nyaman. Sekarang Komandan, jadi berjalan sudah lebih 1 tahun Komandan berada di Sungai Penuh, menjadi orang nomor 1 di PA Sungai Penuh. Stigma buruk tadi yang melekat di PA Sungai Penuh yang mewilayahi 2 daerah tingkat 2, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kalau sekarang pandangan sementara sekarang, apakah menjadi aparatur di PA Sungai Penuh itu masih menakutkan? Ini yang kadang salah dipahami oleh banyak orang, saya pikir. Karena mereka hanya berangkat dari informasi. Padahal informasi harus diuji. Apakah dia akan menjadi data atau hanya sekedar isu? Yes. Kalau saya ditanya apakah masih menakutkan atau tidak, saya akan bertanya kembali. Apakah Sungai Penuh sudah berubah atau masih seperti itu? Ya. Kalau Sungai Penuh tidak berubah dan masih seperti itu dari berbagai hal, mungkin stigma itu wajar kalau kemudian melekat. Tapi nyatanya tidak. Mempertahankan stigma buruk tadi. Mempertahankan stigma buruk. Tapi kenyataannya Sungai Penuh di periode 2019 akhir itu menggegerkan. Kalau bahasanya tidak menakutkan, menggegerkan karena SIPP-nya yang dari ranking 10 melonjak naik ke ranking 3, 4, 5. Sempat 3 besar, Pak. Sempat 3 besar. Ya. Dan di nasional kita sempat menyentuh angka 15 pada saat itu. Ini kan bukti bahwa itu isu, artinya informasi yang tidak benar, kemudian hanya sekedar isu. Faktanya Sungai Penuh bisa berbicara di level nasional ataupun di level daerah. Sepertinya perbincangan kita semakin menarik, luar biasa. Namun sebelum kita melanjutkan ke dialog berikutnya, kita akan tampilkan terlebih dahulu satu buah lagu religi dari persembahan dari siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kerinci. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Niat 3.
برسول الله Allah Allah agisna ya Rasulullah ya imal alaika salawatullah abdul bilbab yartaji asmal ata julbil jawab marhaban qad qabalna antal ma'ruf bil judi mukrin duyun inni malhum agisni bihaqillah antal ma'ruf bil judi mukrin duyun inni malhum agisni bihaqillah antal habibul azam sirrul mujib haza yakhim malaza bi rasulillah antal habibul azam sirrul mujib haza yakhim malaza bi rasulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program obrolan ngopi kincai bersama narasumber dan Nasrori Amin SIMAI. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, Komandan, kita ngopi dulu. Ini kopi redaksi PSPN TV, BKDZN sama PSPN TV. Harusnya ada sponsor. Harusnya ada sponsor. Sepertinya di edisi berikutnya kita sudah punya sponsor karena di Kopinya, Kerinci ya? ini kota kopi gitu. Sungai Penuh dan Kerinci ini kota kopi. Silakan, Komandan. Ya. Gimana kopinya? Yang tidak disponsori saja enak, apalagi kalau disponsori. Kalau disponsori semakin enak itu untuk dinikmati. Oke, Komandan, kita lanjut karena tadi memang perbincangan kita menarik dan tentu bagi warga peradilan sudah mengetahui PA Sungai Penuh itu berada di wilayah paling barat gitu. Kemudian ada momok-momok menakutkan ketika untuk promosi atau mutasi ke PA Sungai Penuh. Nah, jika memang itu menakutkan atau momok menakutkan bagi aparatur peradilan agama khususnya ketika promosi atau mutasi ke PA Sungai Penuh, toh kenapa ketika komandan memimpin PA Sungai Penuh prestasinya meningkat dan kita punya wibawa di mata peradilan agama khususnya di pengadilan agama sewilayah PTA Jambi seperti kemarin kita SIPP kita melonjak drastis, kemudian prestasi-prestasi lain dan juga akhir-akhir ini kita booming menjadi buah bibir ketika kita menjadi juara umum Pekan Olahraga Terbatas tahun 2021 memperebutkan piala bergilir ketua PTA Jambi. Nah, konsep apa sebenarnya yang komandan bangun di PA Sungai Penuh ini sehingga kita mampu berbuat banyak di level PTA Jambi lah khususnya? Saya ingin pesankan gini yang pertama, bahwa tidak mudah termakan isu. Tidak mudah termakan isu. Yang kedua,
bahwa penting bagi kita bagaimana membawa diri. Itulah kenapa saya sampaikan ketika awal masuk menjadi wakil ketua ataupun kemudian dilantik menjadi ketua, jadi pimpinan. Saya tidak suka dengan tempelan jabatan di mana tempat. Makanya saya paling malas dipanggil dengan jabatan wakil ketua, dipanggil dengan jabatan ketua. Pak Ketua gitu ya, Pak Ya, Waka gitu. ya. Saya paling malas gitu. Karena itu hanya sebentar. Memang lebih asik dipanggil komandan gitu ya. Tidak Nah, asik. malah komandan sendiri memanggil kawan-kawan di sini komandan juga. Justru saya yang mengambil pertama anggota-anggota saya dengan bahasa komandan yang kemudian Jadi umpan balik. menjadi umpan balik sehingga meluas kemana-mana bahwa sampai tercipta adigium Sungai Penuh tidak dipimpin oleh ketua tapi oleh seorang komandan kodim. Iya, iya. Itu yang kedua, bahwa penting bagi kita untuk membawa diri karena itulah yang menjadi kunci bagaimana kita bisa menempatkan. Saya tidak suka dengan panggilan jabatan karena itu menciptakan jarak. Berbicara jabatan pasti ada pimpinan, ada bawahan. Saya tidak mau. Saya lebih suka membangun kekeluargaan. Ya. Karena kalau saya bisa membangun Sungai Penuh secara kekeluargaan, bukan karena faktor jabatan murni. Ketika saya kembali ke tempat ini pun pada waktunya entah berapa tahun lagi, yang terasa adalah rasa kekeluargaan, bukan karena jabatan. Itu yang ingin saya bangun. Berarti tegas yang di komandan itu bukan berarti marah-marah gitu. Bukan. Proses untuk menjadi dekat. Ya. Kalau kita hanya enggak, jarak itu pasti ada. Tapi kalau ketika kita tegas, kemudian berbaur biasa lagi, tegas lagi, akhirnya kebiasaan itu terbangun. Seperti itulah dalam keluarga. Ya. Ada dinamikanya. Sehingga ketika sudah terbangun kekeluargaannya, untuk membangun lembaga itu menjadi lebih mudah. Membangun lembaga ketika kekeluargaan sudah tercipta akan lebih mudah. Dan pada dasarnya mau semua orang pasti mau. Tinggal cara membangunkannya saja, cara ngajaknya saja pakai dasar apa. Kalau pakai dasar pimpinan, penguasa atau raja, Sulit ya. tidak akan jadi. Ya. Artinya ketegasan yang dibangun dalam rangka untuk mengajak dan tidak membangun jarak antara seorang pimpinan dengan bawahan. Gitu. Nah, seperti untuk mencapai itu, apakah memang komandan itu punya semacam kiat-kiat khusus misalnya, atau memang sudah karena komandan sendiri, kalau saya melihat karena sejauh ini saya memang mengamati gitu perjalanan karir komandan gitu, kemudian juga begitu dekat di kantor gitu. Jadi ada nggak kiat-kiat khusus sehingga bisa menggerakkan orang-orang yang dalam bahasa sedang tertidur gitu? Ada kiat-kiat khusus? Saya terbiasa dengan pola. Saya terbiasa dengan pola. Bekerja, berbuat apapun harus ada pola. Pola dalam memimpin, pola dalam mengajak, pola dalam membangun. Saya petakan dulu. Sungai Penuh ini punya. Nah, ini menarik ini. Saya petakan dulu. Iya. Jadi saya pikir ini juga share bagi kawan-kawan semua bahwa saya masuk Sungai Penuh. Ada apa? Ada siapa di Sungai Penuh? Saya sudah memetakan. Ada apa yang dipunyai oleh Sungai Penuh. Ketika saya tahu di Sungai Penuh punya seorang jurnalis handal yang hostnya acara malam hari ini, acara pada hari ini, maka saya harus dekati dari sisi dengan cara dan pola seorang jurnalis. Kedua, di Sungai Penuh ada orang yang tahu tentang sejarah Kerinci ataupun Sungai Penuh. Waktu itu yang saya tahu panitera muda hukum Senior ya? senior, Salah satu senior. dan pendekatan saya adalah pendekatan budaya karena beliau memang ahli ataupun tahu di bidang itu. Ya. Dan yang saya salut pada saat itu, waktu itu masih menjabat wakil ketua, saya dekati beliau, panitera muda hukum senior di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dekati beliau,
Waktu itu pembuatan busnya belum APT, Iya. kemudian saya dekati, begitu dekat, saya ajari langsung di DTK pada saat itu. Yang saya salut, di usia beliau yang sudah sedemikian Hampir pensiun mungkin ya. hampir pensiun, merasa nyaman, sampai kemudian tergerak, saya akan beli laptop baru, Perangkat baru ya. perangkat baru dalam rangka menunjang tupoksinya. Semangatnya meningkat. Salut. Di usia mendekati masa pensiun, semangatnya masih tinggi. Bahkan yang bikin saya teringat sampai hari ini, tidak ada yang boleh membuka laptop baru itu atau menghidupkannya kecuali wakil ketua pada saat itu. Gunting pita ya. Gunting pitanya. Dan betul kenyataan, saya masuk kembali ke kantor setelah beberapa hari, langsung dipanggil oleh beliau. Pak, saya sudah beli laptop baru dan tidak ada yang membuka, tidak ada yang menghidupkan kecuali Bapak sendiri. Itu yang kemudian saya apresiasi, dan mungkin dengan cara pendekatan seperti itu yang kemudian mengajak itu menjadi mudah. Membangun kedekatan itulah yang menjadi kuncinya. Ketika kita sudah dekat dengan semua unsur, tidak dengan latar belakang atau dengan dasar jabatan. Kalau jabatan nggak akan jadi. Ya. Tapi pendekatan psikologis man to man itu yang menjadi penting. Sehingga setelah saya petakan, maka saya harus punya cara. Bagaimana cara mendekati? Orang kan kalau sudah diraih hatinya, kalau sudah jatuh cinta kan apa saja Iya, iya. bisa dia lakukan. Artinya sebelum datang ke Sungai Penuh, setelah mengetahui hasil TPM misalnya, seorang Komandan Asrorey Amin sudah matang analisis SWOT terhadap PA Sungai Penuh. Jadi di mana kelemahan, di mana kekuatan, powernya di mana gitu ya. Jadi kalau Sehingga berbicara untuk merencanakan sesuatu gampang gitu, tinggal eksekusi. iya, tadi kalau berbicara tentang analisis SWOT, kan bicara APM. Iya. Bicara APM. APM yang saya coba tahu pun belum seberapa. Dan saya masih ingat waktu itu Tebu dan termasuk Sungai Penuh, pada saat masih di Tebu, saya belajar tentang APM. Dan ilmu yang saya dapatkan kan dari Sesdirjen, Iya. karena beliau waktu itu menjadi asesor nasional. Asesor ya. Nah, Jadi asesor nasional, dan saya ketemu, kemudian disitulah saya diberitahu oleh beliau. beliau juga ke Sungai Penuh juga beliau nginap di kaki Gunung Kerinci. Itu jualan kelinci pada saat itu. Iya. Jadi diberitahu bagaimana apa sebuah analisis SWOT, dan itulah yang kemudian berkembang bahwa begitu masuk Sungai Penuh, analisis itu harus jalan. Kekuatannya apa, kelemahannya di mana, strateginya apa untuk membangun Sungai Penuh. Dan ketika itu saya terapkan, saya melakukan pendekatan man to man, pendekatan secara psikologis, membangun kedekatan bukan atas dasar jabatan tapi atas dasar kekeluargaan, kemudian menciptakan strategi yang pada akhirnya goalnya nanti apa yang saya targetkan itu bisa tercapai. Target pertama saya yang dibenahi pada saat itu jurnalis. Saya yakin Sungai Penuh punya. Bakar kemenyan ya. Ya. Supaya yang lain tercium aromanya. Kira-kira begitu. Iya. Jurnalis. Yang kedua, saya coba ke SBP. SBP. Ya, ke SBP. SBP coba saya bangun dengan mengandalkan pada saat itu kita punya mahasiswa dari Unja. Iya, Makan makan. mahasiswa dari Unja yang kita manfaatkan. Kita coba petakan bagaimana
SIPP Sungai Penuh naik dan alhamdulillah berhasil di 2019. Gerakan kedua yang kita bangun pada saat itu dengan isbat nikah. Isbat nikah mandiri, bagaimana masyarakat terlayani. Bahkan ada salah satu organisasi kepemudaan di Kabupaten Kerinci yang kemudian bermaksud mengadakan isbat nikah yang dikelola oleh mereka. Oh ya. Waktu itu dikelola. Bila perlu nanti dihadirkan. Iya, itu nanti kita coba di edisi berikutnya kita coba undang Ketua IPPKM Koto Majidin, saudara kita Tony Ebaidi. Dan beliau yang kemudian menginisiasi tokoh-tokoh ataupun organisasi muda di wilayah Kabupaten Kerinci yang akhirnya merembet isbat nikah mandiri. Bahasa isbat nikah mandiri itu menjadi booming. Alhamdulillah terlaksana. Puncak dari goal yang kita targetkan itu ketika Portas 2021. Ya. Yang kita ketahui Sungai Penuh untuk Portas punya kemampuan catur, punya kemampuan voli, punya kemampuan tenis meja, kemudian domino. Why not? Kita akan coba maksimalkan meskipun persiapannya juga sangat terbatas. sangat terbatas. Tapi kita punya keyakinan kita bisa. Ya. Meskipun tidak mentargetkan menjadi juara umum, ya. tapi tidak menjadi 10 dari ranking 10 ini saja. Iya. Supaya tidak ranking 10 dari 10 WA. Paling tidak rankingnya sama dengan SIPP yang pada saat itu lagi. Kita harapkan itu. Walau alam ternyata kawan-kawan yang justru paling bersemangat, sehingga semua perjuangan Tidak sia-sia. tidak sia-sia. Ya. Jangan salah, saya pernah jadi manajer yang dipecat di tengah jalan. Makanya ketika jadi Kemarin sempat dipecat. ketua Sungai Ketika Penuh, saya jadi- jadi manajer, siapa yang berani memecat ketua? Kan nggak ada yang berani Iya, memecat iya, ketua. Saya ketuanya, saya manajernya. Kalau dulu saya pernah dipecat. Gitu. Dan itu juga menginspirasi saya bahwa saya harus bisa meraih sesuatu yang untuk dalam rangka tadi merubah paradigma, mengangkat lembaga, bila perlu menjual lembaganya, menjual pegawainya, dalam tanda petik menjual yang positif, artinya menjual Sungai Penuh naik ke permukaan sehingga dilihat banyak orang, disegani ataupun Dan akhirnya membawa trofi besar ke Sungai Penuh. kurang lebih begitu. Iya. Dan lebih booming lagi ketika komandan berhasil menghadirkan Forkompimda di Sungai Penuh. Dihadiri Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Sekda, Pak Kakan Kemenak, Pak Dandim. Kita potong kambing itu nazar atau apa itu, komandan? Karena tidak pernah mentargetkan jadi juara umum, Iya. sehingga tidak ada bayangan untuk potong kambing. Tapi kemudian ditantang. Iya. Masa seorang ketua dengan raihan juara umum tidak bisa menghadirkan kambing yang dipotong gitu kan? Iya. Tidak mungkin. Makanya ketika juara umum kita raih sama-sama, kita happy sama-sama, why not? Iya. Sebagai tanda syukur karena ini menjadi sejarah bagi Pengadilan Agama Sungai Penuh yang mempunyai 2 wilayah, kota dan kabupaten Kerinci, untuk mensyukurinya sama-sama. Ya. Sama-sama. Makanya alhamdulillah Pak Bupati kita hubungi juga bersedia hadir dan memberikan sambutan. Kemudian Wakil Bupati juga sudah kita undang, tapi beliau cukup menyampaikan ucapan selamatnya karena ada kegiatan. Pak Sekda bisa hadir, Forkopimda, Kapolres, Kejari, Dandim, KPN juga semuanya hadir sama-sama. Dan yang paling pasti harus dicatat pada saat itu, master chefnya yang memasak masakan pada saat itu adalah komandan. Itu siapa? Itu didatangkan langsung dari Lampung. Iya, karena tamunya tamu istimewa. Iya, iya. Bupati bersama para pembina, maka master chefnya pun harus spesial. Iya, bakar sate langsung Iya. dari 01. Ya, sepertinya obrolan kita semakin menarik. Tidak ada habis-habisnya ketika kita berbicara tentang prestasi yang didapatkan, dalam artian bahwa
ketika Komandan Asrorudi Amin memimpin Pengadilan Agama Sungai Penuh, tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa untuk aparatur pengadilan agama mutasi atau promosi ke PA Sungai Penuh itu menjadi momok yang menakutkan. Artinya kita bisa enjoy, kita bisa santai, kita bersahabat dengan cara kekeluargaan. Kita rehat sejenak, kita sambil kembali menyaksikan lagu nasyid dari siswi-siswi MAN 1 Kabupaten Kerinci. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Niat 3.
program obrolan santai ngopi kincai bersama narasumber Komandan Asrori Amin SHI MHI. Komandan, masih banyak pertanyaan yang sepertinya menarik untuk kita bahas. Salah satunya adalah gimana ceritanya Komandan bisa mendapatkan piagam penghargaan khusus yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua PTA Jambi Dr. Haji Pelmizar MHI ketika resepsi hari ulang tahun PTA Jambi yang ke-28 di kantor PTA Jambi, sehingga itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi Pengadilan Agama Sungai Penuh. Seorang komandan kami yang di PA Sungai Penuh ini mendapatkan penghargaan tokoh kreator inovasi teknologi informasi di wilayah PTA Jambi. Gimana kira-kira ceritanya itu? Penghargaan itu kan berangkat dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada saat itu melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Sekaligus perkenalan beliau dengan kunjungan beliau perdana kunjungan kerja, dan alhamdulillah pada saat itu difasilitasi oleh Bupati Bapak Dr. Nasution Gonzalo. Pada saat obrolan dengan beliau di ruangan ketua pada saat itu saya ditanya, karena beliau menggambarkan kondisi penanganan perkara banding, apakah tidak bisa diciptakan sebuah inovasi yang mempermudah proses penanganan perkara banding dari manual kepada digitalisasi. Saya coba tangkap keinginan beliau pada saat itu, dan tanpa, mungkin beliau tidak membayangkan bahwa saya kemudian menindaklanjuti, karena saya sampaikan ke beliau di Sungai Penuh ini ada ahli IT ini juga yang merangkap sebagai Kasubag Kepegawaian. Ya. Saudara Edi ya? Saudara Edi. Coba saya konsultasikan dengan beliau, kemudian saya rancang sebuah rancangan aplikasi berikut dengan time schedule perencanaan pembangunannya. Saya kirimkan ke beliau dan langsung direspon. Beliau berterima kasih dan meminta saya pada saat itu coba diterjemahkan lebih detail. Dan jujur saya tidak punya basic ilmu tentang dunia teknologi secara khusus, tidak Belajar khusus ya? Belajar secara khusus juga tidak, hanya bermodalkan kemauan. Jadi saya ingin pesan betul, ketika Anda punya kemauan itu sudah bagus, kembangkan kemauan. Berangkat dari situ saya coba koordinasi dengan Kang Egi, saya panggil beliau Kang Egi karena supaya lebih dekat. Ya. Ketemulah satu ide dan beliau kemudian mampu Menerjemahkan rancangan aplikasi tadi. Mampu menerjemahkan rancangan aplikasi tadi yang dimotori, yang dikehendaki oleh KPTA. Dan momennya pada saat itu Pak Sekretaris PTA, Pak Idris, itu menyampaikan bahwa kita punya tim tim IT yang dibentuk di era 2020. Ya. Hanya pada saat itu aksinya belum ada. Saya pikir ini momen, bukan bagi pribadi, momen untuk menciptakan sesuatu dari tim IT, dari sekian banyak ahli IT yang ada di Jambi. Mengkolaborasikan kekuatan itu ya? Ya, menjadikan sebuah inovasi. Oke, kemudian difasilitasi oleh Sekretaris PTA, dikumpulkan, dibentuklah tim baru. Ya. Tim baru. Dan saya termasuk di dalamnya, selain salah satu ketua juga di PA Jambi. Saya termasuk dalam tim tersebut, diminta untuk mensosialisasikan rancangan tersebut secara terbuka di depan para pimpinan, ketua, wakil ketua, dan panitera sekretaris pada saat itu. Saya sampaikan, mengkerucut tim IT tadi dari sekian banyak menjadi 10 orang. Dari 10 orang itu kemudian dipetakan lagi,
dikerucutkan lagi, terkumpullah 5 orang. Meskipun saya tidak termasuk dalamnya, karena saya bukan ahli IT ya. Saya cuma provokator saja. Provokator dalam artian positif. Ya, kurang lebih. Jadi saya coba ikut bergabung menciptakan mengumpulkan 5 orang, dan dalam time schedule yang saya susun itu ada masa karantina. Iya. Ada masa karantina. Kenapa? Karena Pak Dirjen saja mengkarantina sekian puluh orang di satu hotel untuk menciptakan 11 aplikasi. Iya. Itu yang kemudian menginspirasi. Kenapa tidak PT Ajambi juga mengkarantina ahli IT-nya di tempat yang nyaman, Iya. jauh dari segala macam formalitas, dari segala macam gangguan, fokus menciptakan sebuah inovasi. Iya. Saya tawarkan pada saat itu, karena Kerinci kan destinasi wisatanya paling banyak, Wisata eksotis. Ya? wisata eksotis. Saya sampaikan di forum itu, why not tempat karantinanya di Kerinci. Dan saya sudah siapkan beberapa lokasi. Pilihan lokasi. Kita sudah survei, ada coba 3 atau 4 lokasi kita sampaikan, dan akhirnya kita pilih 1 Ya. untuk mengkarantina selama 1 minggu. View-nya langsung ke Gunung Kerinci. Gunung Kerinci, karena jualan Ya. Sungai Penuh kan, selain kota Sungai Penuhnya jualannya destinasi wisata Kerinci. Ya. Dan secara kebetulan 5 orang yang dari Pengadilan Agama Muara Bungo, Pengadilan Agama Muara Belian, Pengadilan Agama Sangati, kemudian dari Sungai Penuh sendiri, dan Sarolangun. 5 orang yang karantina dalam waktu 1 minggu, dan kita berhasil Ya. Memformulasikan itu. Ya? menjadi sebuah inovasi yang puncaknya di launching oleh Dirjen. Saya pikir itulah yang saya kawal dari awal sampai dengan selesainya masa karantina, sampai dengan implementasinya di depan semua ahli IT yang ada di Jambi. Karena target KPITA pada saat itu, aplikasi ini akan kita launching berbarengan dengan ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke-28. Tentu saat menggarap itu komandan tidak mengetahui kalau nantinya akan disiapkan semacam penghargaan khusus dari KPTA. Tidak ada misi itu. Iya. Tidak ada misi bahwa saya akan dapat penghargaan, juga tidak. Itu bonus lah ya. Kira-kira begitu. Iya. Yang pasti bahwa saya tidak punya misi ketika saya mentargetkan sesuatu, saya akan dapat penghargaan. Nah, seperti itu pula lah ketika kita meraih juara umum, ya, mungkin baru satu-satunya selama saya tugas di Jambi, dari Tebu, Tungkal sampai Sungai Penuh, baru di Kerinci itulah polinya menang, kemudian seorang komandan kodimnya Sungai Penuh diangkat-angkat oleh timnya. Kan saya tidak berharap bahwa kalau nanti poli menang angkat-angkat saya ya. Habis berapa ketika kita final poli itu? Sepertinya dompet komandan. Nah, itu pula yang lain cerita. Itu lain cerita. Jadi Sepertinya uang merah agak berserakan ketika kita final itu. panitia bingung. Panitia bingung, bahkan minta disawer. Iya. Tapi tadi bahwa tidak pernah merencanakan bahwa saya akan diangkat atau saya akan mendapatkan penghargaan, tapi saya ingin memberikan sesuatu yang dimana saya bisa. Dan ternyata alhamdulillah Allah kabulkan itu. Allah kabulkan itu, dan ya bukan hanya kebanggaan bagi saya, tapi bagi Institusi. besar. Sepertinya dari pernyataan komandan tadi, untuk menjadi seseorang yang berarti, seseorang yang memiliki pengaruh, tidak hanya sekedar tahu, tetapi lebih dari itu karena mau. Artinya kemauan itulah yang melatar belakangi sehingga komandan kita di PA Sungai Penuh ini bisa membawa PA Sungai Penuh berprestasi. Kemudian kita beranjak sedikit nih, beranjak kembali ke topik utama kita tadi. Ke depan kira-kira apa sih harapan dari Komandan Asrori terhadap calon pimpinan misalnya PA Sungai Penuh? Tentu komandan tidak selama-lamanya berada di PA Sungai Penuh. Tentu nantinya akan promosi misalnya ke 1B,
Jadi harapan ke depan dengan stigma yang selama ini terbangun dengan sendirinya bahwa ke Sungai Penuh itu ya momok menakutkan gitu. Padahal sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Komandan tadi. Tidak perlu takut, karena kuncinya bukan terpengaruh pada isu Ya. bahwa Kerinci menakutkan, itu mitos. Kerinci itu indah sebenarnya. Kerinci itu indah. Bersahabat. Ya. Yang menjadi penting bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita membangun, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, jangan membangun lembaga dengan dasar jabatan Ya. atau dengan dasar kedinasan, tapi membangun dengan kekeluargaan, membangun secara psikologis, sehingga program, rencana, kegiatan itu bisa berjalan. Ya. Tapi kalau dengan kedinasan itu menjadi sulit. Karena Artinya- ada mendasari. Artinya Komandan sendiri lebih banyak rapat di kantor atau rapatnya di luar? Misalnya malam karena Sungai Penuh ini kota kopi, atau banyak berbicara menuangkan ide bersama kawan-kawan Sungai Penuh di warkop misalnya. Bukan di warkop, di pos rondanya Pengadilan Agama Sungai Penuh gang biasa kopi. Jadi tongkrongannya justru di, ada kawan-kawan yang piket malam, oke kita nongkrong di situ, kita ngopi di situ. Ya. Jadi ngopinya bukan formal, ngopi di tempat-tempat yang tidak formal, dan itu biasa. Artinya ide itu kan tidak muncul dari tempat yang berkelas, Ya. gitu. Tidak Ya. mesti begitu. Akan sulit. Sulit. Akan lebih mudah kalau kita turun. Ya, turun ke bawah terus dengan semua kalangan di kantor, siapapun itu, karena ide itu kan munculnya dari sini. Ya. Munculnya dari pemikiran, jadi bisa saja muncul dari bawahan gitu. Ide itu memang menarik yang nantinya akan dieksekusi bersama-sama. Saya pernah dapat pesan dari ketua saya dulu. Pesan yang sampai sehari-hari ini saya masih ingat, bahwa ketika Anda punya bawahan, meskipun Anda punya ide, jangan jadikan itu ide Anda. Ya. Biarkan itu menjadi ide bawahan. Dan Anda sebagai pimpinan dukung saja, meskipun Anda tahu endingnya ide itu ada di mana. Jadi kalau kamu punya ide, jangan itu ide Anda, tapi jadikan itu ide bawahan, ide anggota Anda. Dukung ide itu sampai dia terwujud. Kenapa? Karena kalau ide itu menjadi ide bawahan, maka dia akan melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Ya. Sehingga kita tinggal memberi aplaus, memberi tepuk tangan, mengapresiasi. Ya. Itu saya pikir yang Tapi support dari seorang pimpinan, dari komandan lah, kalau di Sungai Penuh ini komandan gitu, itu memang luar biasa. Artinya ketika ada ide dari bawahan, supportnya memang bukan dari A sampai C, tapi memang supportnya dari A sampai Z gitu. kalau ada huruf lain mungkin tambah lagi. Tambah lagi gitu. Nah, kira-kira komandan, di penghujung obrolan santai kita di program unggulan Ngopi Kincai Podcast ini, karena ini adalah edisi perdana, kira-kira apa closing statement lah dari komandan tentang kesimpulan gitu, kesimpulan tentang PS Sungai Penuh dan Kerinci, orang-orangnya ramah gitu, kemudian tidak seperti yang dibayangkan selama ini gitu. Jadi intinya adalah menyatakan bahwa sebenarnya Kerinci dan Sungai Penuh itu bukan seperti apa yang ada di bayangan orang-orang selama ini gitu. Ini closing statement gitu. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Kerinci itu indah, tidak menakutkan. Bahwa membangun lembaga itu mudah, tidak susah. Bangunlah dengan kekeluargaan, pasti akan tercapai. Dan jangan pernah termakan isu, tapi buktikanlah semua itu dengan data. Karena pada kenyataannya Sungai Penuh yang kesan mitos isunya sulit, susah, ternyata tidak bisa bangun, berdiri
dan berkibar, sehingga siapapun yang akan masuk atau mutasi atau tugas di instansi atau khususnya di Pengadilan Agama Sungai Penuh tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kuncinya adalah bawa diri Anda, tempatkan sesuai dengan kondisi yang ada di tempat tugas Anda. Terakhir Komandan, kami minta satu pesan khusus untuk pengembangan PASPN TV ke depan. Oke. Kepada para pemirsa, jangan lupa like and subscribe program podcast PASPN TV. Jangan lupa juga beri komen untuk membangun PASPN TV podcast Ngopi Kincai yang lebih baik di masa yang akan datang. Luar biasa Komandan, semoga perkembangan PASPN TV terus melejit ke depannya berkat dukungan dari Komandan. Saya selaku host dan pemimpin redaksi Judi Laga PASPN TV beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.